Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai langkah kita. Amin. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel KWU. Setelah minggu kemarin kita telah melaksanakan ulangan harian, maka kita akan membahas materi baru di materi 6, yaitu jenis dan karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Nah, apa saja jenisnya? Langsung saja kita ke materi. Sekedar mengingatkan saja, di awal pertemuan kita dulu, kita masih ingat makanan khas daerah itu apa? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Betul, makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di sebuah atau suatu daerah. Nah, biasanya karakter masakan di suatu daerah itu mencerminkan karakter masyarakatnya. Secara umum, bahan pangan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang diperoleh atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ada sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut, dan sereal. Yang kedua, bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang diperoleh dari atau berasal dari hewan. Contohnya susu, telur, daging, dan ikan. Karakteristik bahan nabati. Yang pertama, karakteristik agronomis. Karakteristik agronomis merujuk pada pengelompokan bahan pangan nabati berdasarkan bentuk, wujud, dan bagian tertentu dari fisik tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Misalkan padi, gandum, jagung, dan sekelompok sereal. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik fisiologis, yaitu pengelompokan berdasarkan karakteristik fisiologis menunjuk pada ketahanan dan daya simpan suatu bahan pangan. Daya simpan sangat berpengaruh terhadap kesegaran dan ketahanan daya simpan dari komoditas pertanian. Yang ketiga, karakteristik gizi. Pengelompokan pangan berdasarkan zat gizi diantaranya adalah kelompok karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Senyawa-senyawa tersebut dibutuhkan untuk membangun serta memperbaiki jaringan yang sudah haus atau rusak, sehingga dapat menopang aktivitas tubuh manusia. Karakteristik bahan hewani tergantung dari ketahanan simpan. Maksudnya, bahan hewani cenderung mudah rusak. Untuk mengantisipasi agar ketahanan simpan lebih lama, maka dapat dilakukan dengan mengolah atau pengolahan ataupun pengawetan atau diawetkan. Yang kedua, bahan hewani mudah terpenetrasi oleh faktor internal. Contohnya, susu terletak pada glabula lemak. Telur terdapat pada kuning telur. Yang ketiga adalah sumber gizi bahan pangan hewani. Pada umumnya, bahan pangan hewani merupakan sumber gizi karena memiliki sumber protein yang tinggi. Contohnya pada telur, susu, dan lain-lain. Dan sumber lemak yang tinggi, contohnya pada daging sapi, kambing, ataupun ikan. Berikut ini adalah bahan pangan yang kita kategorikan menjadi bahan pangan hewani. Yang pertama adalah daging. Daging merupakan sumber gizi bahan hewani, terutama sumber protein dan lemak. Sementara itu, bahan pangan nabati merupakan sumber karbohidrat
vitamin, mineral, dan protein serta sedikit lemak. Yang kedua adalah ikan. Manfaat ikan sangat besar untuk kehidupan manusia sebagai sumber energi, membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, dan memperlancar proses fisiologis dalam tubuh. Yang ketiga adalah telur. Sumber bahan telur berasal dari hewan ternak jenis unggas. Telur kaya akan protein, mineral, dan vitamin yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak serta membantu dalam meningkatkan kecerdasan otak serta menjaga kesehatan tubuh manusia. Dan yang keempat adalah susu. Susu mengandung berbagai zat yang berguna bagi pertumbuhan manusia, terutama untuk balita. Beberapa olahan susu yang menjadi makanan khas yaitu dangke atau makanan khas Enrengkang, Sulawesi Selatan, kerupuk susu terkenal di Boyolali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Tugas hari ini adalah sebutkan masing-masing 3 buah sumber protein nabati dan hewani. Dapat diperoleh dari bahan apa saja? Silahkan menuliskan jawaban di kolom komentar beserta nama dan kelas. Nanti akan Bapak periksa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.